Halo, selamat datang di channel saya, Pikiran Si Supir. Ketika saya membuat video ini, kata-kata curang banyak saya dengar atau saya lihat atau orang-orang bahas begitu ya. Jadi saya pikir bagus juga ya, kayaknya saya memikirkan tentang kata curang ini. Kerugian apa sih kalau kita berbuat curang? Dalam kehidupan kadang-kadang kita dihadapkan pada godaan untuk berbuat curang dalam berbagai situasi. Namun seringkali kita lupa bahwa ada konsekuensi negatif yang akan dihadapi sebagai akibat dari tindakan tersebut. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut, mari kita lihat contoh kerugian yang akan kita alami ya kalau kita berbuat curang. Misalnya seorang yang berbohong kepada atasan tentang pekerjaannya, berkhianat kepada pasangannya, atau menipu dalam hal urusan keuangan. Nah, tindakan-tindakan seperti itu tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga memiliki dampak negatif pada diri sendiri atau orang yang berbuat curang. Kerugian-kerugian berbuat curang ini ada beberapa hal, saya akan coba sharekan. Satu, kehilangan kepercayaan. Jadi kalau berbuat curang dapat menghancurkan kepercayaan yang telah kita bangun susah payah. Tanpa kepercayaan, hubungan pribadi dan profesional menjadi rapuh dan sulit untuk diperbaiki. Yang kedua itu merusak reputasi. Tindakan curang dapat merusak reputasi dan integritas kita di mata orang lain. Reputasi yang baik membutuhkan waktu untuk dibangun, tetapi dapat hancur dalam sekejap akibat perilaku curang. Saya ulang ya, reputasi ini dibutuhkan waktu yang lama untuk membangunnya, tetapi bisa hancur dalam sekejap akibat apa? Perilaku curang. Yang ketiga itu kehilangan hubungan dan dukungan. Berbuat curang dapat menyebabkan kita kehilangan dukungan atau hubungan dengan orang-orang terdekat kita. Orang-orang cenderung menjauh loh ya dari orang yang tidak jujur dan tidak dapat dipercaya. Ini juga saya ulang, orang-orang itu cenderung menjauh dari orang yang tidak jujur dan tidak dapat dipercaya. Yang keempat, kerugiannya adalah menghadapi konsekuensi hukum. Tindakan curang dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius, terutama jika melibatkan penipuan, kecurangan dalam bisnis akibat urusan keuangan ya. Hal ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum, denda, atau bahkan hukuman penjara. Yang kelima, tentu ini merugikan diri sendiri. Berbuat curang juga dapat berdampak negatif pada diri kita sendiri, baik secara emosional maupun mental. Rasa bersalah dan penyesalan dapat merusak kesejahteraan mental kita dan mengganggu keseimbangan hidup kita. Yang keenam, mengganggu keseimbangan hidup. Tindakan curang dapat mengganggu keseimbangan hidup kita karena kita akan menghabiskan waktu, energi untuk menyembunyikan kebohongan atau menutupi jejak atau kecurangan yang kita lakukan. Yang tujuh, yang terakhir, tidak mendapatkan pemahaman dan pertumbuhan pribadi. Berbuat curang menghalangi kita untuk memahami konsekuensi dari tindakan kita dan menghambat pertumbuhan pribadi serta perkembangan karakter kita. Sebagai penutup, berbuat curang ini tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga memberikan dampak negatif terhadap diri kita, dan dampaknya itu besar ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami konsekuensi dari tindakan curang ini dan memilih untuk bertindak dengan jujur atau berintegritas dalam setiap aspek kehidupan kita. Oke, sekian pikiran saya tentang dampak negatif dari berbuat curang. Sampai bertemu di channel YouTube saya ya, Pikiran Si Supir, dengan topik atau pemikiran-pemikiran saya yang lain. Salam.